Dari semua ini ada satu hal yang mungkin Ratu sangat takutin yang selama ini masih Ratu simpan yang belum diomongin. Apa ya? Karena kayak bebannya berat banget, Ratu. Ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Tadi dulu berat. Ada yang masuk lagi. Ini gede amat ini. Oke, tadi Ratu juga menyebutkan bahkan secara pada saat kita lagi off air tadi ya, Ratu menyebutkan Bogor. Bogor tadi bilang lagi teriak-teriak nih di detik ini ya. Apa yang terjadi sama Bogor? Banjir besar dan longsor. Bogor. Apa yang Ratu lihat? Maksudnya seperti apa? Kan Bogor itu kan daerah dataran tinggi. Ya. Banjirnya gimana? Genangan air, banjir bandang, dan juga angin kencang. Apakah ini akan berdampak ke Jakarta juga? Iya. Apakah Jakarta akan mengalami bencana alam yang semasif di Sumatera? Tidak. Tidak. Tapi terendam. Banjir. Oke. Ada nggak sih cara benar-benar untuk, kan tadi kan Ratu bilang kalau kita harus menjaga alam segala macam di situasi seperti ini nih, supaya Sumatera tidak lanjut bencananya. Ada nggak sih yang harus dilakukan gitu? Istighosah. Istighosah. Rame-rame bersama dengan masyarakat itu ya? Ya. Kita semua. Termasuk sebenarnya para pemimpin. Ruatan massal. Para pemimpin. Mungkin nggak ya itu terjadi? Allahu a'lam bishawab. Karena ya, maksudnya si pemimpin-pemimpin ini mau nggak ya mereka melakukan istighosah atau ruatan massal misalnya? Karena ya banyak dari mereka juga yang percaya nggak percaya kan. Tapi untuk dalam hal ini adalah paling penting adalah gimana caranya untuk bisa menyetop rentetan bencana yang hari ini terjadi dan yang akan terjadi ya Ratu. Ya. Ada hal lain yang Ratu masih simpan nggak sih? Yang Ratu lihat yang sebenarnya sangat apa ya, membuat takut banget gitu. Dari semua ini ada satu hal yang mungkin Ratu sangat takutin yang selama ini masih Ratu simpan yang belum diomongin gitu. Apa ya? Karena kayak bebannya berat banget Ratu. Yang aku takutin cuman Aceh sih. Aceh ya? Itu aja, dan aku selalu ke-connect-nya ke sana. Maka itu tadi ketika Aceh terdampak, maka Jogja juga harus siap-siap. Maka ketika Jogja terdampak, maka Allahu a'lam bishawab, aku juga ngeliat kalau aku bilang ini adalah sebagai pembuka dari kehancuran zaman. Kehancuran zaman. Wow. Aceh dan juga Jogja. Kunci berarti ini ya. Ratu takut gak sih? Maksudnya punya kemampuan gini kan bukan kemampuan yang bisa melihat masa depan, melihat sesuatu yang akan terjadi, sesuatu yang tidak baik-baik ya. Kalau kita tahu yang akan datang terjadi hal-hal yang baik kan kita senang ya. Cuma kan ditunjukin karena hal-hal yang sampai dengan hari ini bukan hal-hal yang baik banget gitu. Beban nggak sih? Maksudnya seberat apa Ratu ngejalanin hidup Ratu? Kalau dibilang beban, pasti beban. Satu adalah banyak gak enaknya ya. Ketika kita melihat bencana seperti itu yang sangat besar, kita nggak bisa berbuat apa-apa karena kita hanya manusia biasa. Bahkan
waktu aku habis podcast yang pertama di sini, aku sempat bilang sama ibu juga, WA, Bu, aku takut gini-gini. Aku sempat, ini aku lagi ngerasain kayak beban, terus ada perasaan sedih, terus mau nangis. Aku ngerasain bencana itu dari sejak waktu pulang dari podcast ini, terus langsung aku tadi ngomong apa ya? Karena kadang-kadang kalau aku bicara seperti itu kan kayak di luar kesadaran aku gitu, Mas. Jadi kayak aku kadang-kadang kalau udah ngomong tuh, tadi aku ngomong apa? Nggak sadar. Bahkan ini aku barusan tadi juga, aku dibayangin Kalimantan, daerah Kalimantan juga akan terdampak longsor dan juga banjir besar. Salah satunya kan memang biasanya karena manusia ini tidak bisa menata alam dengan baik, merawat alam dengan baik karena banyaknya keserakahan, banyak pohon ditebang, diganti sama sawit dan sebagainya gitu. Bukan berarti sawit itu jelek ya, sawit itu tetap bagus kok. Cuma kalau dikelola dengan baik sambil menjaga ekosistem juga akan jadi lebih baik lagi. Salah satu hal potensi bencana yang akan terjadi di Jakarta itu adalah ketika di daerah Jakarta Utara air laut itu lebih tinggi dibandingkan daratan. Dan sudah akan terjadi. Iya kan? Apakah ini juga salah satu tanda ya bahwa Jakarta akan tenggelam? Ya, itu aku lihat dari 3 atau 4 tahun yang lalu. Ya, makanya aku bilang tadi ketakutan aku adalah ketika nanti Aceh terjadi tsunami lagi dan Jogja, Jakarta. Ratu, sekali lagi buat kami dan teman-teman Haluan Misteri, semua teman-teman yang nonton hari ini tuh ada banyak banget kekhawatiran yang sebenarnya harusnya tidak terjadi ya. Banyak banget orang sekali lagi di episode yang sebelumnya ngebully Ratu, tapi banyak juga yang mendukung ya, yang sangat pengen ketemu Ratu, pengen ngobrol segala macam, ada banyak banget tuh yang komen. Ada juga yang DM ya, mau ketemu sama Ratu ya, dan sebagainya gitu. Bisa nggak sih Ratu, kan waktu itu di episode yang sebelumnya Ratu bilang kalau kadang apa yang kita ucapkan bisa kejadian gitu ya. Bisa nggak sih kalau misalnya Ratu justru mengucapkan karena lebih dekat sama yang penguasa hidup, Ratu negoin gitu supaya ini nggak terjadi gitu? Allahua'alam bishawab ya Mas, karena aku juga bukan Tuhan. Balik lagi, aku cuman diberikan penglihatan seperti itu. Aku juga nggak tahu kenapa harus aku. Sebenarnya ada beberapa langkah juga yang pernah aku lakukan dengan aku berziarah kemarin itu, sempat ke Gunung Muria. Kita mendatangi tempat-tempat Wali Songo dan juga beberapa tempat yang berkaitan dengan leluhur saya. Dan di situ kita tawasul. Dan tentunya juga kepentingannya adalah untuk supaya tidak adanya bencana yang lebih besar untuk umat manusia. Dan bahkan aku juga mendatangi Pelabuhan Ratu, dan aku juga jawabannya tetap sama, yaitu pemimpinnya. Yang mereka bicarakan dan selalu aku mendapatkan jawabannya bahkan di sepertiga malam aku adalah ya pemimpinnya. Pemimpin ini kan banyak ya Mas ya. Kalau aku bilang pemimpin ini banyak. Presiden pun kalau misalnya tidak memiliki menteri atau anggota DPR itu juga tidak berjalan tidak bisa berjalan suatu pemerintahan. Yang aku lihat di sini adalah yang harus diperbaiki pemimpin yang ada di daerah. Banyak hal atau perilaku di sini yang dilakukan oleh pemimpin daerah sendiri ini yang memang kalau aku bilang lebih sebagai pemimpin daerah kan harusnya menjadi suara untuk rakyat. Tapi kita lihat di sini ada beberapa peristiwa di daerah yang sangat memilukan dan pemimpin ini lebih memilih untuk diam. Jadi kalau aku bilang jawaban aku di sepertiga malam pemimpinnya. Ratu kan ngomong-ngomong soal pemimpin-pemimpin gini juga, bahkan di periode-periode sebelumnya kan pernah secara spesifik menyebutkan pemimpin daerah mana gitu ya. Pernah ada teror nggak sih, Ratu? Sering. Seperti apa terornya? Ya, kadang-kadang di telepon, terus
aku kan kalau misalnya telepon nggak ada nama aku nggak pernah angkat gitu kan. Jadi paling aku berasumsi kalau misalnya itu pasti WA. Ada beberapa WA tuh ancaman jangan terlalu ikut campur, jangan terlalu berani. Tapi kalau aku kan di sini adalah ya aku cuma menyampaikan apa yang memang disampaikan di sepertiga malam aku. Aku percaya kok ketika kita punya niat baik dan kita juga tujuannya baik, bahkan ini adalah suatu pesan. Karena tidak semua orang juga artinya diberikan kepercayaan untuk bisa menyampaikan pesan yang baik. Balik lagi kepada manusianya. Kalau memang dia misalnya bisa menerima kritikan, berarti orang itu juga mau baik. Gitu. Artinya kan ini adalah suatu kalau seorang pemimpin bisa menerima kritikan itu adalah untuk kebaikan dia dan juga untuk karir dia juga istilahnya akan lebih bisa disukai oleh masyarakat, bahkan akan ada yang namanya sinergi dengan alam semesta dan akan juga dijadikan dia itu jadi pemimpin yang memang benar-benar bisa mendamaikan dan mensejahterakan masyarakat dan itu akan menjadi ibadah buat dia. Mudah-mudahan ya banyak pemimpin daerah terutama yang tergerak untuk sekali lagi tidak hanya untuk memperkaya dirinya dia sendiri tapi juga untuk mensejahterakan dan menjaga alam sekitarnya, terutama di daerah yang dia pimpin gitu. Terakhir Ratu, ada yang Ratu pengen omongin nggak sih? Sesuatu yang, karena gini, tadi pas Ratu datang, Ratu langsung tadi apa yang namanya semedi nggak sih? Atau apa tadi? Nggak tahu, aku juga nggak ngerti tadi tiba-tiba dibangunin aku nggak sadar. Iya, karena tadi pas datang di luar, Ratu udah merem, udah bersemedi, udah berdoa gitu ya. Terus tadi suami juga bilang, ketawa-ketawa dia, tuh kan pada datang kan, ayo tawasul. Lalu suaminya juga bilang gitu kan. Terus Ratu juga bilang pertama kali duduk di sini, Ratu bilang, wah sekarang lagi pada datang nih, lagi pada kesini nih segala macam. Apa yang terjadi sebenarnya? Ada apa ini? Di sini tuh ada apa? Aduh gimana ya? Jadi sebenarnya dari tadi juga kan sebenarnya dari semalam ya ada beberapa yang datang ke rumah berkaitan dengan pakunya Tanah Jawa dan nyambung dari Tanah Jawa ini juga tentunya nyambungnya ke Merapi, kemudian nyambungnya juga ke Gunung Tidar sama Laut Selatan dari semalam juga dan bahkan tadi dan juga ini tanda hujan datang adalah ada yang datang kayaknya mau memberikan pesan sih sebenarnya. Kok aku jadi takut ya. Eksklusif Media Lore Misteri. Ratu mendapatkan sebuah pesan yang mungkin bisa langsung di-share ke teman-teman semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Putu-putuku, anak-anakku, sing mula waspada, kencengno akidahmu. Bumi iki wis duwe, ora iso nahan amara ambisine menungso. Alame wis rusak, prilakune wis rusak. Lali padha lali, lali karo sing Gusti kang dumati. Wong sing sugih nambah sugih, wong sing melarat nambah rekoso.
yen pimpinane ora iso dadi tumindak sing bener, rakyat rekoso, mulane Gusti maringi bencana. Jayabaya sabda palon nagih janji, rusake alam, rusake manungsa, merga rusak pimpinane. Dadi wong sing kudu nututi akidah tuntunane Kanjeng Gusti. Dunia iki mung sak mentara, akhiratmu sing bakalan nututi dunya. Delok ana kono gunung-gunung wis padha kabeh nyemburno api amara. Banyu iki tak ubyak-ubyak marga manungsa wis ora kena dituturi. Dudu goleki Gusti Allah, golekine sugih, golekine jin perkayangan. Akeh wong sing padha lali marang Gusti Allah. Akeh wong sing ora kenek dituturi. Mula wali jaman balik ning jamane Nabi. Sepuluh tahun neng ngarepan manungsa bakal diganti. Apa isa nututi? Alam iki merga rusak. Gusti Allah maringi rencana. Mulane gage, mulane do tobat. Pirang-pirang jaman menungso dijajah saka ambisi. Tahun ngarep delok ana akeh raja-raja ngadeg yen negara iki ora iso ditututi. Turunan para raja bakalan ngadeg mimpin daerah dhewe. Aja nganti ilang. Tahun ngarep akeh penyakit, akeh wong mati, akeh kiai padha ora iso nututi, duwe ilmu tapi tetek akale. Ora iso dipercaya kabeh. Mung sliramu, awakmu dhewe karo Gusti Allah sing iso mbok percaya. Akeh wong kafir, munafik, musyrik percuma dening tanah Jawa iki dipasrahake, nanging manungsa akeh lali. Sing digoleki para jin, para iblis
dudu kawula ning Gusti. Ajaran-ajaran sing biyen diajarke leluhur didadekno tumindak sing ora bener. Mulane bencana iki bakalan terus nututi, bakalan terus nenggelemake desa-desa sing akeh kutukan, desa-desa sing akeh kemusrikan. Tobat balik ning kaula Gusti Allah. Assalamualaikum. Apa yang terjadi, Ratu? Tadi dulu berat. Ada yang masuk lagi nih. Ini gede amat ini. Ini kamu siapa? Sira sapa? Saya Radit. Ini siapa? Kamu siapa? Aku melu. Aku saka Jawa. Saking pundi? Jawa. Kenapa kesini? Aku melu bocah iki. Iki ning ndi? Ini kita ke Jakarta. Jakarta ki apa? Desa. Kuto. Sudah berapa lama ikut sama Ratu? Bocah iki wis suwe tak tututi. Kenapa ikut sama Ratu? Bocah iki bocah putune Sinuhun Gunung Jati karo Bunda Ratu. Iki bocah dadi keseimbangane alam. Aku nututi ngandani iki arep ene bencana sing waspada. Aku teko ki nagih janjiku. Aku arep nagih janjiku. Niki Eyang Sabdo Palon. Kowe ngerti jenengku? Tadi disebutin sama Ratu. Lah kuwi lho aku. Kuwi. Elah telah. Ngono kuwi putuku. Ngene iki aku ki arep ngomong. Semenuga manungsa akeh sing serakah. Aku masrahno tanah Jawa, tanah Jawi. Lah kok menungso malah goleki bangsa jin, bangsa iblis. Aku lan para dedemit liyane. Aku jek goleki Gusti Allah. Menungso ki
kok malah kayak soto kewan. Perilakunya keblinger kabeh. Sing digoleki soto kewan, sing digoleki dudu Gusti Allah. Mulane aku mudhun, aku ki nagih janjiku. Gusti Allah ki murka menungso sing duwe ilmu keblinger, panggah sing ora duwe ilmu tambah nemen keblinger. Urip ae yen bener jek salah, apa meneh salah ya tambah salah. Keblinger. Eyang Sabdo Palon mau menagih janji. Kalau janjinya tidak dipenuhi, apa yang Eyang Sabdo Palon akan lakukan? Wali jaman tak ambles nontonah Jawa iki. Kabeh tak bumi ratake kabeh. Bumi iki wis panas. Polahe menungso musyrik. Akeh menungso nyembah jin. Jin sing digoleki Dajjal iki meh metu. Dajjal meh metu. Nek menungso kabeh ning dunia iki wis dadi pengikute Dajjal sing digoleki jin iblis. Apa dadi iki bangsa iki ora bakalan tekan iki. Ora tau sholat, golekine kuburan jin, pengen sugih jin. Keblinger kabeh. Ora enek manungsa sing utuh jaman iki. Ora enek. Mulane aku lan para dedemit liyane sing ngawulani Gusti nagih janjiku merga bumi iki wis dihuni karo iblis. Wong kabeh gunung, laut, bumi tasbih maring Gusti Allah. Menungso kuwi diciptakno kanggo nyembah Gusti Allah. Lah kok ora digoleki Gusti Allah, digolekine iblis. Mulane akeh wong sing pura-pura dadi sekti. Wong sakti tenan kuwi pasti nyembah Gusti Allah, dudu nyembah marang iblis. Panas iki panas. Panas bumine wis panas. Mergo akeh menungso kuwi dadi-dadian dadi jin iblis. Ora eneng sing beriman. Mulane Gusti Allah maringi bencana sing digoleki ilmu sugih, ilmu sekti, nanging kuwi digolekine nyembahe ning jin iblis. Dudu enek sing ning Quran. Mulane enek bencana, keseimbangane ilang, mergo manungsa kabeh sato kewan ora padha eling. Wes aku arep lunga. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lempengno akidahmu. Ini siapa? Padha tobat.
balik ning ajarane Gusti Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minum dulu Ratu. Minum dulu. Berat banget kayaknya. Jadi buat teman-teman semuanya, tadi ada beberapa entitas yang masuk ke tubuh Ratu. Siapa aja tadi? Nggak tahu. Yang kedua tadi memperkenalkan diri sebagai Sabdo Palor. Dia adalah mantan penguasa tanah Jawa zaman dahulu. Makhluk legendaris penguasa tanah Jawa yang dikalahkan oleh Syekh Subakir. Sebagai penutup, sekali lagi terima kasih Ratu sudah datang ke sini. Sama-sama. Jangan bosan-bosan, mudah-mudahan Insyaallah. berbagai bencana yang terjadi ini bisa kita lalui bersama. Insyaallah. Dan semoga tidak ada lagi bencana yang akan terjadi dalam waktu yang dekat ya. Amin. Semuanya bisa segera pulih, semuanya segera bisa bangkit. Buat teman-teman di luar sana yang menyaksikan video ini, beberapa waktu yang lalu kami dari tim Halon Misteri melakukan penggalangan dana bersama dengan Vibe Nesia. Sudah terkumpul dan kami akan segera mendistribusikan segala bantuan yang bisa kami berikan, yang bisa kami sumbangkan kepada mereka untuk meringankan beban dan derita dari mereka. Semoga kontribusi kita yang mungkin hanya kontribusi yang kecil bisa berdampak besar kepada masyarakat yang terdampak oleh bencana. Terima kasih semuanya sudah menyaksikan. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Bye-bye. Ratu, terima kasih sekali ya. Sama-sama, Mas. Terima kasih semuanya.